Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonnya. Kita akan jalankan Apache-nya. Kita start. Kita akan buka localhost-nya. Nah, sudah jalannya localhost-nya. Nah, kita akan buka terminal. Nah, kita akan masuk ke direktori latihan kita. Saya akan masuk ke direktori PHP, kemudian 04 control flow ya. Oke, kita akan buka code insidernya atau Visual Studio Code, silahkan. Oke, ini ya materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan. Nah, kita akan pelajari terkait dengan switch. Mana switch? Nah, ini ya switch. Jadi switch adalah salah satu struktur kontrol dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk memilih dari beberapa opsi dengan nilai yang berbeda. Switch memungkinkan kita menguji ekspresi terhadap sejumlah nilai kasus dan menjalankan kode yang sesuai dengan nilai yang cocok. Nah, contohnya untuk perintah dasar seperti ini ya. Ini ada switch, ini untuk perintah pembukanya, dan di sini ekspresi yang akan dievaluasi. Nah, nanti dari ekspresi ini yang memasuki kriteria yang mana? Misalkan ini ada case, dia akan cek ekspresinya sesuai gak dengan case yang pertama. Nah, dan kedua dan seterusnya sampai dia menemukan default. Kalau misalkan tidak menemukan ada yang sama, maka dia akan masuk ke defaultnya dan dia akan ambil yang defaultnya. Ini perintah dasarnya seperti ini. Nah, ini penjelasan sintak ya. Nah, ya. Nanti teman-teman bisa ambil untuk penjelasannya ini di linknya di kolom deskripsi di bawah. Ini switch, kata kunci, ekspresi sudah saya jelaskan ya. Nah, perlu diingat bahwa break sangat penting dalam struktur switch karena tanpa break switch akan menjalankan semua kode yang ada di bawah kasus yang cocok dan nilai ekspresi termasuk kasus-kasus yang tidak cocok. Nah, jadi break yang ada di sini ini penting ya supaya ketika dicek menemukan sesuatu yang sesuai dia akan berhenti. Kalau misalkan tidak ditambahkan maka dia akan terus saja sampai habis ke bawah. Nah, ya kita akan coba contohkan ya. Nah, kita akan buat sebuah file baru. Oke, sebelum masuk ke contoh kita lihat dulu flowchartnya ya. Di sini ada start untuk mulai program. Kemudian di sini akan dievaluasi. Jika dia bernilai true maka dia akan masuk ke block dan masuk ke end karena kita ada breaknya ya. Kemudian case kedua dicek lagi bernilai true atau false terus sampai habis dan dia akan masuk ke default yang terakhir dan masuk ke end. Ini flowchartnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan coba buat sebuah file untuk contoh ya. Kita akan buat switch.php. Misalkan kita kasih contohnya switch aja ya seperti ini. Nah, kemudian dari switch ini kita akan coba buat tag pembukanya. Nah, seperti ini. Kita kasih nama. Sebelum ini kita kasih contoh dulu ya untuk dengan menggunakan if karena switch ini kan bentuk sederhana dari sebuah if else yang bersarang. Misalkan kita contoh dengan if else ya. Nah, kita akan coba contohkan misalkan saya punya variabel di sini hari. Nah, variabelnya adalah hari, kemudian kita isi dengan Senin misalkan seperti ini ya. Saya akan ambil, kemudian kita akan cek dengan menggunakan if hari Senin. Nah, maka kita akan cetak di sini echo ini hari Senin misalkan ya. Kita tambahkan di sini hari Senin. Nah, kemudian kita akan else if. Nah, ini else if kita akan cek. Nah, jika hari Selasa dan seterusnya dia akan cek Kamis. Nah, else ini kita akan isi dengan hari tidak ditemukan. Hari tidak ditemukan. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cetak untuk oh, sudah ya, sudah dicetak. Kita akan save, kita coba. Kita coba PHP tutorial, kemudian 04 control flow. Ini ada switch, kita buka. Nah, hari Senin ya. Kita menggunakan if, kita mendapatkan harinya Senin.
Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat dengan menggunakan switch. Nah, kita akan kasih judul dulu, contoh dengan switch. Nah, kita akan switch. Nah, kemudian dari switch ini kita akan cek ya. Nah, seperti ini. Hari tidak ditemukan. Kita akan save. Kita refresh. Ya, kita dapat juga sama harinya Senin. Nah, ini kita dengan menggunakan switch bisa ya. Nah, kita juga bisa menggunakan switch ini untuk menggabungkan lebih dari satu kondisi cache-nya ya. Nah, kita akan coba buat BR-nya dulu. Nah, misalkan saya memiliki sebuah variabel di sini pesan kita kasih pesannya masih kosong ya. Kemudian kita buat variabel lagi di sini role. Ini role-nya misalkan kita bikin editor seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cek dengan switch role, kita akan buat cache 1. Nah, cache-nya pertama kita akan cek admin. Nah, jika adminnya ada memiliki hak aksesnya admin, kemudian kita akan break. Nah, kemudian kita akan cek lagi cache editor. Nah, maka Anda berhak sebagai editor dan break. Nah, kemudian di sini kita akan cek break defaultnya. Kita akan tidak memiliki hak akses dan break. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita akan tambahkan di sini satu lagi ya. Ini untuk cache, misalkan author. Nah, kita buat seperti ini. Jadi kita memiliki dua kondisi untuk satu kesimpulan atau satu output ya. Nah, jadi kalau misalkan kita statusnya editor ataupun author, maka isinya adalah ini. Kita akan coba save. Kita akan refresh. Ini tidak terlihat, belum kita cetak ya. Nah, kita cetak dulu di sini. Kita echo dulu. Nah, kita buka lagi. Kita refresh. Nah, Anda memiliki hak akses sebagai editor. Nah, kalau misalkan ini role-nya saya ganti dengan author. Nah, ini juga hasilnya sama. Kita refresh. Nah, hasilnya sama ya, karena ini dua kondisi untuk satu kesimpulan. Oke, untuk switch kurang lebih seperti itu ya. Jadi switch merupakan bentuk pilihan yang dibuat lebih sederhana dari if else. Nah, kalau misalkan if pemilihannya memiliki banyak pilihan dan berurut, kita bisa menggunakan ini. Nah, dan bisa membantu teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.